Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ma ba'd. Alhamdulillah, sampai pada al-iman bil malaikah. Al-muallif Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata di dalam kitab Syarhus Sunnah, wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan malaikat semuanya untuk taat kepadanya. Ya, jadi tidak ada malaikat yang bermaksiat. Semuanya taat. Wa jabalahum ala ibadatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan malaikat untuk beribadah kepadanya. Dijadikan akhlaknya itu memang akhlak taat. Akhlak yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah memberikan ilham mereka untuk beribadah. Ya. Faminhum malaikatun bi qudratihi lil arsy hamilun. Di antara malaikat ada ya yang dengan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla itu mampu memikul arsy. Ya. Jadi ada 8 malaikat. Tepatnya 8 malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memikul arsy. Ya. Nah, malaikat ini mampu memikul arsy dengan sebab diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kekuatannya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan malaikat itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihun. Ada juga kelompok yang lain, kelompok malaikat di mana mereka itu bertasbih di sekeliling arsy. Artinya tugasnya senantiasa mengucapkan subhanallah. 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 Terus begitu. Dari sejak penciptaannya sampai entah kapan, ya. Ini senantiasa mengucapkan subhanallah. Memang diciptakan untuk itu. Ya. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Di antara mereka ada yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Senantiasa menyucikan Allah Azza wa Jalla. Wastafa minhum rusulan ila rusulihi. Di antara mereka ada yang Allah pilih menjadi rasul kepada rasulnya. Artinya ada yang Allah Azza wa Jalla pilih malaikat menjadi rasul yang diperintahkan menyampaikan wahyu kepada rasul Allah di kalangan manusia. Siapa itu? Yaitu Jibril alaihissalam. Jadi Jibril adalah Rasulullah di kalangan malaikat. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah Rasulullah di kalangan manusia. Nah, ini dua-duanya Rasulullah. Kenapa dikatakan Rasulullah? Sebab Jibril itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyunya. Ya, jadi bukan Allah langsung yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi menggunakan perantara Jibril. Maka Allah menggunakan kata nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Ini menggunakan kata nahnu, artinya ada perantara lain, yaitu Jibril alaihissalam. Ya. Jibril adalah Rasulullah di kalangan malaikat, sebagaimana Nabi Muhammad adalah Rasulullah di kalangan manusia. Maka malaikat-malaikat yang lain itu sangat mengagungkan Jibril alaihissalam, sangat memuliakan Jibril alaihissalam, sebagaimana manusia kaum muslimin sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
karena keduanya adalah Rasulullah. Ya. Wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Nah, sebagian malaikat itu ada yang mengurus perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ada yang diperintahkan menurunkan hujan. Itu atas perintah Allah. Ini hujan turun oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Semoga menjadi hujan yang bermanfaat. Ya. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menumbuhkan pohon-pohon. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menghidupkan, untuk mematikan. Ada yang ditugaskan untuk mencatat. Ada yang ditugaskan ya untuk menjaga makhluk-makhluk agar dia selamat. Itu semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini ya kitab Mabahis fi Ulumil Aqidah karya Dr. Haidar Ibnu Ahmad As-Safi. Beliau menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan alam malaikat. Ya, dan ini sangat berkaitan sekali. Pertama, ya, arti malaikat, al-malaikah itu adalah bentuk jamak dari kata malakun atau malakun. Ya, jadi malakun, malakani, malaikah atau malakun, malakani, malaikah. Jadi malaikat itu malaikat-malaikat. Kalau satu malak, ya seorang malaikat berarti malak. Malakul Jibril, bahasa Arab seperti itu. Ya, atau Jibril saja. Tapi kalau malaikat itu malaikat-malaikat. Ya. Nah, ini asal dari malak atau malak itu adalah al-ma'lak atau al-alukah yang artinya ar-risalah. Artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, malaikat ini kita wajib beriman kepada malaikat berdasarkan dalil di antaranya surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun." Rasul ini beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Dan juga orang-orang beriman, mereka pun beriman. Kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada para malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulihi. Juga beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Dan kami tidak membeda-bedakan ya antara seseorang dari rasul-rasulnya. Semuanya adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan, yaitu Rasul bersabda, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, di sini di antaranya beriman kepada malaikat. Ya. Yang namanya beriman yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, yaumil akhir dan juga takdir. Ya. Nah, kemudian ada beberapa sifat malaikat yang dikabarkan oleh syariat. Yang pertama, annahum makhlukun min nur. Bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Jadi malaikat adalah alam nurani, ghairu manzur. Dia adalah sebuah alam, sebab alam itu selain Allah namanya alam. Ya. Jadi ada alam malaikat, adalah alam cahaya yang tidak kita lihat, ya, yang tidak diketahui hakikatnya bagaimana sebenarnya malaikat kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Yang tahu tentang malaikat sebenarnya adalah Allah. Kalau kita hanya sebagian saja dari sifat malaikat, itu pun karena ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ini cahaya
Ini adalah bahan dasar diciptakannya malaikat, yang dengannya kita bisa melihat. Ya. Jadi khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya. Atau wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin diciptakan dari api. Ya, wa khuliqa adam mimma wusifalakum ai au min turab. Ya, dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, ini kata khalaqa, ya menciptakan. Ini maksudnya menciptakan dari satu bahan baku menjadi sesuatu yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla mampu itu. Ya, Allah sangat mampu melakukan itu. Menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah. Ya, bahkan Allah menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada. Cahaya belum ada sama sekali, kemudian Allah ciptakan cahaya. Ya, ketika belum ada api, Allah ciptakan api. Ketika belum ada tanah, Allah ciptakan tanah. Jadi ciptakan cahaya dari sesuatu yang tidak ada. Allah menciptakan tanah dari sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Itu Allah Maha mampu melakukan itu. Nah, malaikat ini mereka memiliki sayap. Ya. Malaikat mereka memiliki sayap. Ya, banyak orang-orang yang menggambar manusia bersayap. Ya, mungkin mengira itu adalah malaikat. Tapi sebenarnya malaikat bukan seperti itu, karena tidak ada yang pernah melihat kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat wujud asli Jibril alaihi salam. Ya, tapi yang digambarkan oleh manusia yang bersayap itu bukan seperti itu malaikat. Tapi kita meyakini bahwa malaikat itu bersayap. Ini menjadi akidah, karena yang mengabarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Yang menjadikan malaikat sebagai rasul. Uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba'. Di antara malaikat ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Jadi beda-beda. Ya, satu malaikat dengan malaikat yang lain itu berbeda-beda. Ya. Jadi ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, bahkan ada yang memiliki sayap-sayap yang lebih dari itu. Maka Jibril alaihissalam dikatakan dia memiliki 600 sayap. Ya. Jadi Jibril alaihissalam punya 600 sayap. Malaikat yang paling besar. Satu sayapnya bisa menggenggam ufuk. Ya. Satu sayapnya bisa menggenggam bumi ini. Kalau bumi ini bulat, berarti bisa digenggam bulitan bumi ini oleh satu sayap Jibril alaihissalam. Ya. Nah, kemudian bahwa annalahum qudrah ala tasyakkul. Malaikat itu mampu untuk merubah wujud. Ya. Mampu berubah wujud. Ya. Jibril alaihissalam dalam surah Maryam ayat 17 ketika datang kepada Maryam itu dengan wujud sosok laki-laki, bukan wujud manusia. Maka Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 17, "Fatamassala laha basyaran sawiyya." Nah, Jibril alaihissalam berubah wujud menjadi sosok manusia yang sempurna. Jadi benar-benar manusia, bukan bukan sosok malaikat, tapi sosok manusia. Itu Jibril alaihissalam. Ya, itu mampu berubah wujud. Nah, ketika berubah wujud baru bisa dilihat oleh makhluk yang lain. Gitu ya. Ketika bisa berubah wujud maka bisa dilihat oleh makhluk yang lain. Ya. Nah, wujud laki-laki yang datang kepada Rasul misalkan dalam hadis Jibril
itu bukan malaikat seperti itu, tapi itu adalah perwujudan lain. Ya, jadi malaikat itu bukan laki-laki, tapi ketika menghadap Rasul, ya ingin mengajarkan agamanya dalam hadis Jibril, itu berubah wujud menjadi sosok laki-laki. Tapi malaikat tidak disifati dengan laki-laki. Dan Allah Azza wa Jalla, pencipta malaikat, ya itu sangat mampu merubah wujudnya. Maka di dalam Al-Quran, ya ada sebagian ulama yang mengatakan ketika Allah Azza wa Jalla mengajak bicara langsung dengan Musa alaihissalam, itu Musa alaihissalam melihat api yang sangat tinggi dari sebuah pohon sampai menjulang ke langit, dan api itu mengatakan ya bahwa aku adalah Allah. Nah, apakah Allah api? Bukan. Tapi itu Allah sedang merubah wujud. Ya, merubah wujud ketika menemui Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Dan Allah bukan api. Sebagaimana malaikat Jibril bukan sosok laki-laki, tapi dia berubah wujud menjadi sosok laki-laki, gitu ya. Nah, kemudian malaikat Jibril ini pernah datang kepada Nabi Ibrahim, pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa berubah wujud menjadi sosok laki-laki. Ya, satu hari ketika Rasul dengan para sahabatnya berkumpul, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang menggunakan pakaian sangat putih, berambut sangat hitam, dan tidak ada bekas perjalanan. Dia langsung ada. Dan di antara para sahabat tidak mengenal siapa itu. Sampai dia duduk di hadapan Rasul SAW, mendekatkan lututnya di hadapan lutut Rasul, kemudian mulai bertanya ya tentang ma huwa al-iman, ma huwa al-islam. Itu bertanya, ternyata itu adalah Jibril alaihissalam. Ya. Jadi malaikat mampu merubah wujud. Ya. Nah, wa min sifatil malaikah al-khuluqiyah. Ya. Nah, di antara sifat-sifat malaikat yang berkaitan dengan akhlak, yang pertama, annahum ma'sumun minal ma'siyah, la yukhalifuna amrallahi subhanahu, bahwa malaikat ini bersifat maksum, terjaga dari kemaksiatan, dan mereka tidak pernah menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan. Ya, jadi malaikat 100% mereka semuanya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa annahum mafturun 'ala ta'ah wal ibadah wa tasbih. Malaikat pun dijadikan fitrah mereka fitrah taat, senantiasa ibadah dan senantiasa bertasbih. Yang pertama tidak bermaksiat, yang kedua senantiasa ibadah. Ya. Dalam surah Al-Anbiya dikatakan yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Al-Anbiya 20. Para malaikat bertasbih di siang dan di malam hari dan tidak pernah futur. Futur itu lemah setelah kuat. La yafturun. Mereka tidak pernah futur. Kalau kita sering futur, ya di sesekali kita semangat, tapi kemudian kita lemah setelah semangat itu namanya futur. Tapi kalau malaikat la yafturun, mereka tidak pernah futur. Ya, bertasbihnya senantiasa tasbih dan tidak pernah lelah. Nah, kemudian annahum khaifuna minhu subhanahu, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah. Ya, sangat takut kepada Allah. Ya, maka ketika malaikat yang begitu besar pun takut kepada Allah, maka kita sebagai manusia harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 50, Allah berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut terhadap Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ini juga dalil bahwa Allah berada di atas. Ya. Para malaikat takut terhadap Allah yang berada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan. Ya. Ini sifat-sifat malaikat.
Nah, kemudian apa perbedaan antara malaikat dengan manusia? Ya, dikatakan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Dan malaikat itu tidak terlihat oleh kita, sedangkan manusia yang lain terlihat oleh kita. Ya. Nah, kemudian bahwa al malaikah la yatasifuna bidzukurah wala biunusah. Malaikat tidak pernah disifati dengan kelamin pria atau wanita. Ya. Di malaikat itu tidak disifati laki-laki atau tidak disifati perempuan. Dan mereka tidak menikah dan mereka tidak berketurunan. Wala yakulun wala yashrabun. Mereka tidak makan, tidak minum, wala yanamun, dan juga tidak pernah tidur. Ya. Sedangkan manusia kebalikannya. Ya, ini luar biasa ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, tanpa butuh makanan, tanpa butuh minuman, tapi berkekuatan besar. Itulah malaikat. Ya, jadi kalau dari sisi kekuatan, kalau manusia dibanding malaikat itu jauh. Bahkan manusia dibanding jin saja itu lebih kuat jin daripada manusia. Ya, jadi manusia itu yang paling lemah, kemudian jin, kemudian malaikat yang paling kuat. Ya. Ketika Sulaiman alaihissalam meminta kepada tentaranya untuk memindahkan singgasana Balqis, ya, itu ifrit dari kalangan jin mengatakan, saya akan memindahkannya sebelum Anda berdiri. Artinya sebelum selesai rapat ini, ya, sebelum selesai rapat, singgasana Balqis sudah ada. Ya, rapat paling berapa menit sih, gitu ya. Singgasana Balqis itu yang ada di Yaman. Ya, konon Sulaiman alaihissalam berada di Palestina, jauh sekali. Tapi hanya beberapa menit bisa dipindahkan. Siapa yang mampu itu? Ifrit. Kalau kita nggak mungkin. Kita memindahkan meja ini ke Malaysia coba. Butuh berapa jam? Dengan kendaraan yang tercepat. Ya, dari sini kita gotong ke depan, dari gotong kemudian naik motor ke depan, mobil langsung ke bandara, ke pesawat ke sana. Kita butuh mungkin ya berjam-jam kita butuh. Hanya untuk memindahkan ini. Tapi Ifrit tidak kuat. Nah, tapi kemudian ada seseorang yang dengan doanya dia mampu memindahkan ya singgasana Balqis sebelum Anda berkedip. Ya. Nah, Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa yang melakukannya itu adalah malaikat, bukan manusia itu. Atas bantuan malaikat. Dia tahu doa yang dengannya akan dikabulkan, ya, dan malaikat yang akan membawanya. Dan ternyata memang langsung. Itu kekuatan malaikat. Jadi kekuatan malaikat jauh lebih hebat dibanding kekuatan jin. Ya, dibanding kekuatan jin. Nah, manusia itu paling lemah. Di antara malaikat, jin dan manusia, yang paling lemah adalah manusia. Nah, kemudian kalau malaikat ini memang senantiasa taat, adapun manusia ya terkadang taat, terkadang maksiat. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ada beberapa amalan malaikat yang harus kita yakini. Yang pertama, ya, di antara mereka ada yang diperintahkan untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Dan ini adalah Jibril alaihissalam. Ya, dia adalah sahibus safarah bainallah ta'ala wa rasulihi alaihissalam. Jadi Jibril ini adalah duta. Ya, duta perantara antara Allah dan para rasulnya. Ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya. Hal itu adalah diturunkan oleh Rabbul Alamin, yang diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin. Nah, Ar-Ruhul Amin adalah Jibril alaihissalam. Ya.
Itu adalah Jibril alaihissalam. Nah, kemudian di antara mereka ada yang diperintahkan untuk bin nafkhi fis-sur. Al-muwakkal bin nafkhi fis-sur. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala, trompet besar. Dan itu adalah Israfil. Ya. Itu adalah Israfil. Dan Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan pertama itu mengagetkan dan mematikan. Tiupan yang kedua itu akan menghidupkan yang mati tadi. Ya. Maka di sini Allah berfirman wa nufikha fis-sur. Kemudian sangkakala itu pun ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka kemudian menjadi kaget dan matilah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Ada beberapa orang yang Allah kehendaki, ya beberapa makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak mati walaupun ditiup sangkakala. Siapa itu? Ya, yaitu para penghuni surga dari kalangan bidadari yang Allah ciptakan. Mereka adalah ya para penghuni surga dan juga para pelayan surga, anak-anak kecil. Itu memang diciptakan untuk abadi, bukan untuk binasa. Ya, buah-buahan surga itu tidak mati. Ya, binatang-binatang surga yang disiapkan sebagai perhiasan penghuni surga itu pun tidak mati walaupun ditiupkan sangkakala. Ya. Jadi semuanya mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada beberapa makhluk yang memang dikehendaki untuk tidak mati. Semua mati termasuk malaikat, semua pun mati semua. Ya. Termasuk Israfil sendiri yang meniup sangkakala pada akhirnya dia mati. Ya. Alam semesta menjadi hening. Tidak ada aktivitas apapun, semuanya mati. Ya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar. Kerajaan hari ini hanya milik Allah, satu-satunya yang maha perkasa dan maha memaksa. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghidupkan lagi Israfil, kemudian memerintahkan untuk meniup yang kedua. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba makhluk-makhluk itu menjadi berdiri dan melihat. Ya. Ini. Dan konon di dalam sebuah asar dikatakan bahwa Israfil ketika ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala itu langsung siap. Ya. Langsung mengembungkan pipinya dan menatap matanya ke atas, khawatir ada perintah Allah tiup kemudian telat. Gitu ya, khawatir telat. Maka ketika ditugaskan untuk bersiap-siap meniup sangkakala, dia langsung bersiap-siap. Ya, itu sudah tinggal perintah klik saja, kata Allah tiup, itu langsung ditiup. Tidak mau telat sama sekali dan tidak akan menunggu apapun. Hanya menunggu perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini Israfil. Ya. Nah, wa minhum man yaqbid al-arwah. Ya. Wa yatawaffal anfus wa huwa malakul maut wa a'wanuhu. Nah, di antara malaikat ada yang tugasnya mencabut ruh. Ya, dan juga mewafatkan ya makhluk-makhluk, dan itu adalah malakul maut wa awanuhu. Itu malakul maut, malaikat maut, dan juga pembantu-pembantunya. Ya. Itu ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang, mukmin dan kafirnya, muda dan kecilnya. Ya, semuanya kalau sudah harus meninggal maka dia meninggal. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un.
Ya, As-Sajdah ayat 11. Katakanlah sesungguhnya malakul mautlah yang mewafatkan kalian, yang ya diwakilkan kepada kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ya, jadi memang ada malakul maut dan juga akwan, pembantu-pembantunya. Ya. Dan kematian seseorang berbeda cara-caranya tergantung yang Allah kehendaki. Ya, ada yang karena sakit perut, ada yang karena sakit hati, ada yang karena batuk-batuk, ada yang karena tertimpa benda keras, ya, ada yang karena tabrakan, ada yang tenggelam, itu macam-macam. Ya, dan kita tidak tahu kapan meninggal dunia dan juga di mana kita akan meninggal. Ya. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Satu jiwa tidak pernah tahu di mana dia akan mati. Maka kita tidak perlu mempersiapkan kuburan di Bogor. Siapa tahu kita meninggalnya di Mekah misalkan, gitu ya. Kita nggak tahu. Dan Allah Azza wa Jalla kalau ingin mewafatkan seseorang di satu tempat, maka orang itu akan Allah jadikan butuh terhadap tempat itu. Ya, dia jadikan butuh terhadap tempat itu, akhirnya disitulah baik di tempat ini atau di tengah perjalanan ya, dia akan mati. Ya, putra gubernur kita misalkan, ya kesehariannya di Bandung, wafatnya di Swiss. Itu kita nggak tahu. Ya, jadi apa namanya, yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika terjadi tsunami di beberapa titik, ya di Aceh, kemudian di Singapura, ada orang-orang yang jauh dari negeri seberang itu datang ke Singapura hanya untuk berlibur ke pantai. Ternyata berliburnya itu adalah menuju kematiannya, gitu ya. Allah jadikan dia butuh terhadap tempat itu karena memang Allah sudah menetapkan dia matinya di sini. Waktu Sukhoi nabrak Gunung Salak, ini pilotnya pilot Rusia ya. Pagi hari mereka dan awak kapalnya masih ngopi di Jakarta, gitu ya. Dan Allah Azza wa Jalla sejak sebelum penciptaan langit dan bumi sudah menetapkan bahwa orang-orang ini akan meninggal di dalam hutan Gunung Salak. Tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Ya, lahir di Rusia, meninggal di hutan Gunung Salak. Itu luar biasa. Ya, maka kita tidak mengetahui di mana kita akan meninggal dunia, ya, yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan akan dicabut oleh para malaikat. Sudah izin azan dulu ya. Baru setelah itu kita lanjut sebentar.